Apa kabar anak didik kami semua? Salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Pak Rikson Manurung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Bapak harapkan semoga anak didik kami sehat semua dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pernahkah anak didik kami mendengar tentang cerita sejarah? Tentu pernah. Karena kalau kita mengalami atau pernah mendengar peristiwa-peristiwa penting, itu akan menjadi sebuah cerita yang disebut dengan cerita sejarah. Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi kita kali ini, yaitu tentang teks cerita sejarah. Apa-apa saja yang akan kita bahas dalam cerita sejarah ini? Nah, dalam teks cerita sejarah ini kita akan membahas ada 3. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Yang kedua, karakteristik teks cerita sejarah. Yang ketiga atau yang terakhir, unsur atau kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam mengenai teks cerita sejarah, kita harus tahu kenapa kita harus mempelajari teks cerita sejarah, apa tujuannya. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan, Bapak harus memberikan dulu apa yang menjadi kompetensi dasar dan IPK dalam pembelajaran kita ini. Nah, kompetensi dasarnya adalah terdapat dalam KD 3.4, yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah atau novel sejarah, dan IPK-nya adalah yang pertama, menjelaskan kebahasaan teks cerita sejarah, dan IPK yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, maka apa tujuan dari pembelajaran kita ini? Ada 3. Tujuan yang pertama, bisa kita lihat, menjelaskan apa itu tentang teks cerita sejarah. Tujuan yang kedua, menjelaskan karakteristik teks cerita sejarah. Dan yang ketiga, menjelaskan kebahasaan teks cerita sejarah. Anak didik kami sekalian, mari kita lanjut. Pengertian teks cerita sejarah. Cerita sejarah merupakan cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Dalam teks cerita sejarah ini ada 3 pokok yang kita perhatikan. Yang pertama, kejadian-kejadian peristiwa faktual. Yang kedua, terjadi di masa lampau atau sudah lewat. Dan yang ketiga, disusun secara kronologis. Selanjutnya, adapun karakteristik teks cerita sejarah, kita perhatikan bagian berikut. Nah, di dalam bagian ini ada karakteristik teks cerita sejarah. Yang pertama, memuat rangkaian peristiwa penting sebagai suatu rekaan masa lalu. Yang kedua, tersusun secara kronologis. Dan yang ketiga, tergolong dalam genre teks naratif. Yang keempat, terdapat unsur penokohan, rangkaian peristiwa, dan alur. Dan yang kelima atau terakhir, isi cerita berupa informasi faktual. Nah, di bagian ini sangat dijelaskan karakteristik teks cerita sejarah. Maka kita akan lanjut kepada kaidah kebahasaan cerita sejarah. Nah, ini yang menjadi beberapa inti pokok dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang meliputi 1, perhatikan, menggunakan kalimat bermasa lampau. Nah, kalimat bermasa lampau ini diartikan bahwa dalam kalimat-kalimat ini terjadi hal-hal yang terjadi di masa lampau. Bisa kita lihat contohnya. Contoh pertama ada di sana. Hanya sekitar 5 tahun raja itu berkuasa. Yang digarisbawahi di sana hanya sekitar 5 tahun, menandakan bahwa itu adalah
bermasa lampau. Contoh keduanya, perhatikan. Nah, pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon pecah. Pada abad ke-17 itu merupakan yang menandai kalimat bermasa lampau. Kemudian, contoh kedua, perhatikan. Pada contoh kedua, banyak menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Fungsi keterangan waktu ini ditandai adanya keterangan-keterangan waktu dan tempat. Sebagai contoh, dalam teks nanti akan kita temukan contoh-contoh seperti berikut. Kerajaan bercorak Islam pertama di Sulawesi. Nah, kata di Sulawesi ditandai pada keterangan tempat. Nah, banyak rakyat sekarang lupa akan budaya. Itu contoh kedua. Pada contoh kedua ada kata sekarang yang menandai tentang keterangan waktu. Lalu kita masuk yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal maksudnya adalah konjungsi yang digunakan sebagai urutan atau kronologis. Nah, contoh-contoh temporal di sini akan kita temui seperti kata-kata. Lalu, kemudian, setelah. Nah, selanjutnya konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas atau disebut dengan konjungsi yang menyebabkan atau sebab akibat. Sebagai contohnya ada di sana karena, sebab, akibatnya, dan oleh karena itu. Masih banyak contoh-contoh lain konjungsi sebab akibat. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah yaitu menggunakan kata kerja tindakan atau disebut dengan action verb. Di sini berarti dalam teks cerita sejarah nanti akan kita temukan kata-kata kerja perbuatan. Nah, dalam kata-kata kerja ini ada kita temukan nanti dua hal. Perhatikan di sini. Yang pertama, kata kerja material. Kata kerja material berarti tindakan atau perbuatan itu bisa kita lihat dengan mata kita sendiri atau perbuatan itu tampak. Contohnya seperti kata menceritakan, menyerang, dipukuli, dan menangkap. Nah, bagian yang kedua adalah kata kerja mental. Kata kerja mental di sini adalah kata kerja yang di dalamnya membutuhkan psikologis. Seperti contoh, merasakan, memikirkan, dan masih banyak contoh yang lain. Nah, itulah tadi kata-kata kerja tindakan atau kata-kata kerja action verb. Supaya anak didik kami lebih memahami bagaimana bentuk teks cerita sejarah, berikut saya lampirkan contoh teks cerita sejarah. Berikut kaidah kebahasaan yang sudah ditandai dalam teks. Kita perhatikan. Mengenai apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, apa anak didik kami sudah paham tentang pengertian teks cerita sejarah, karakteristik teks cerita sejarah, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah? Saya yakin semua sudah dapat memahami. Demikianlah pembelajaran kita mengenai teks cerita sejarah. Semoga anak didik kami sekalian mendapatkan ilmu dan pengetahuan setelah mempelajari teks cerita sejarah, dan tentunya akan dapat bermanfaat bagi kehidupan anak didik kami semua. Saya tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan kembali salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Shalom.